Halo, selamat malam. Balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut. Apa kabar teman-teman? Tutup dulu pintunya ya, berisik soalnya. Anak gue lagi mandi. Ya teman-teman, sore ini malam ini gue mau sharing sedikit mengenai persetujuan kredit ya teman-teman. Jadi gini ya, ini gue bagi dalam dua hal besar ya. Jadi dua hal ini adalah eh, subjek, weh. Dua hal yang membuat kredit teman-teman disetujuin. Gampang. Pertama dari teman-temannya, kedua dari yang proses. Ini karena pertanyaannya terus berlanjut. Ya. Teman-teman, kalau dari teman-teman sendiri yang mengajukan, apa aja yang dilihat? Jelas usaha, slik, lingkungan, ya enggak? Kemampuan membayar, jaminan, karakter, prospek kedepannya. Itu dari teman-teman, ya enggak? Artinya, kan kemarin ada yang nanya dari Mbak Weli, Mbak apa Mas ya? Mbak Weli, Mas ya, Mas Weli. Dia bilang dia punya usaha karet sama sawit ya enggak, "Om, saya punya usaha gini nih Om, saya cuma pinjam 10 juta, tapi lingkungan, usaha saya mungkin di perumahan di sekitar rumah dia, atau di desa dia, atau di perkebunan dia, itu rata-rata kreditnya bermasalah Om. Jadi sehingga saya sulit meyakinkan mantrinya Om, sulit meyakinkan banknya." Seperti gue bilang, kalau subjek pertama ada yang dilihat teman-teman, nggak cuma teman-teman yang lihat, lingkungan teman-teman, prospek usaha teman-teman, ya nggak? Mungkin ya dia punya sawit sama karet, mungkin prospeknya saat ini ya, gue nggak bilang selamanya, saat ini lagi turun. Sehingga teman-teman nggak dilihat sliknya dan lihat apa-apanya, oh lihat lihat usahanya aja mungkin teman-teman di bank langsung, "Ah, nggak jadi proses lah," ya nggak? Karena yang dilihat dari sisi teman-teman adalah lingkungan, bukan lingkungan, apa, jenis usaha teman-teman. Atau seperti gue bilang lingkungan, tempat tinggal, ya ya nggak, sekampung tuh masalah semua, kredit macet semua, biasanya sih ke bawah-bawah. Cara meyakinkannya gimana Om? Susah, ya kalau gitu. Cara meyakinkannya ya biasanya sih gue saranin pindah ke bank lain ya. Karena nggak semua bank mempunyai, histori buku buruk terhadap kredit usaha tersebut atau terhadap lingkungan tempat tinggal teman-temannya. Nggak, misalkan di Bank BRI nih, macet semua nih satu kampung nih. Tapi mungkin di Bank BNI atau Mandiri nggak seperti itu. Coba ke bank lain. Paling itu. Karena kalau sama-sama BRI, tetap kedetek nggak mau orang proses ke daerah teman-teman misalkan. Atau misalkan bagi BRI usaha sawit sama karet itu jelek, tapi bagi Bank Mandiri, wah itu fine-fine aja kok bisa dikasih. Nah kan cara pandang setiap bank kan berbeda ya nggak? Tergantung portofolio kredit mereka. Apakah mereka kredit bermasalah? Seperti itu. Itu dari sisi teman-teman. Dan jangan lupa satu hal lagi ya, ini penting kan, dari sisi petugas banknya, dari banknya ya, khususnya petugasnya. Iya. Kalau teman-teman ketemu mantri atau ngajukan kredit ke mantri yang sedang banyak masalah kredit usahanya, pasti teman-teman juga ke bawah-bawah, ke seret-seret. Oh, ini diusulin sama si Ardi nih. Oh, ini diprakarsai sama Ardi nih. Ardi kan tahu orangnya preman kan, main hajar main kasih aja. Banyak kredit yang macet. Jangan, dari Ardi jangan ke bawah-bawah kan. Padahal teman-teman usahanya bagus, sliknya bagus. Tapi karena teman-teman mengajukan kepada mantri atau petugas bank atau analis kredit yang bermasalah, yang banyak kredit masalahnya, teman-teman ke bawah-bawah. Ya itu nasib. Itu lebih mudah lagi. Caranya tinggal ganti petugas bank, ya nggak? Mau di bank yang sama, mau di bank yang berbeda, ganti aja banknya, apa petugas banknya. Kalau itu lebih mudah lagi cara ngatasinya. Yang susah itu kalau memang lingkungan teman-teman sendiri yang bermasalah, itu susah ya. Jadi ya gua kasih tahu dua hal tersebut itu karena hal itu dua hal yang prinsip yang bisa teman-teman temuin yang menjadi pertimbangan bank ngasih atau tidaknya kredit ke teman-teman. Yang pertama dari segi teman-temannya ya enggak. Dari teman-teman sendiri adalah pengajuan kredit, apa, debitur kredit, calon debitur kredit, ya terus dari kondisi usaha, kondisi lingkungan, kondisi tempat tinggal, ya enggak, prospek ke depannya usaha teman-teman seperti apa, ya enggak. Eh, Mas Weli bilang dia mau biayain apa sih, sawit kalau nggak salah, tapi sawitnya masih buah pasir. Pasti nggak dikasih kreditnya karena bank akan melihat kalau masih buah pasir, berarti kan belum bisa menghasilkan. Kalau sebelum bisa menghasilkan, pasti belum bisa ngangsur, kan pikiran bank seperti itu. Ya udah pakai usaha yang satu lagi, misalkan karet. Oh, karet sudah bisa menghasilkan getah nih, ya enggak? Lem, ya udah bisa dijual kan seperti itu lemnya. Ya tapi ini gini teman-teman ya. Intinya gini teman-teman ya. Teman-teman harus ngasih usaha yang menghasilkan, yang buat nyicil, intinya gitu teman-teman ya. Jadi ya kalau misalkan,
Pak ini nanti bakal gini, bakal gini. Bang nggak ngelihat akan nanti gimananya. Bang cuma ngelihat yang sekarang, ya nggak? Sepanjang sekarang bisa menghasilkan dan menghasilkan dananya, ke bank langsung intinya bisa lanjut. Tapi kalau teman-teman masih planning ini nanti, ya bang nggak mungkin bisa ngebiayain sesuatu hal yang nanti, ya nggak? Kecuali memang ya sudah direncanakan, misalkan teman-teman mau bangun gudang, nanti ini bakal buat stok ya Pak. Artinya ada usaha existing dulu, usaha yang sudah berjalan, itu buat nyetok. Nah, itu beda cerita ya. Tapi kalau belum ada usaha, kan nggak bisa ya. Jadi Bang hanya biayain sesuatu hal yang sudah menghasilkan, tidak mungkin yang masih masih di awang-awang ya. Karena yang pasti menghasilkan aja belum tentu bisa ngangsur, apalagi yang belum bisa menghasilkan apa-apa ya. Itu aja guys yang bisa gue sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya.